Salah satu buktinya, dia mampu mengharumkan nama Jawa Tengah dan negara di ajang kejuaraan sains kelas internasional di Korea Selatan. Dia berhasil menyabet medali emas dalam ajang kejuaraan tingkat internasional itu. Di luar kemampuan hard skill-nya, Alam juga menguasai soft skill lainnya. Salah satunya dalam e-sport yang kini digemari banyak anak-anak hingga kaula muda. Di sana dia punya peran besar untuk memajukan e-sport di Jawa Tengah. Si pandai itu Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Dulu guru kimia saya pernah menyampaikan satu hal tentang manajemen self yang harus dilakukan jika ingin menjadi orang bermanfaat bagi banyak orang. Rahasia umumnya bisa menempatkan diri dimanapun kamu berada. Karapan lainnya tahu tempat di lingkungan akademik. Ya begini tindakan dan sikapnya. Lalu di rumah seperti ini, di organisasi seperti itu, dan di tempat lain yang kita pijak. Hal itu juga menjadi satu hal yang berusaha saya terapkan sampai hari ini. Bagaimana peran saya sebagai anak di rumah, mahasiswa di kampus, dan pegawai di tempat kerja. Dan kini hal yang serupa saya lihat pada seorang Muhammad Zainuddin Alam. Anak sematawayang Ganjar Pranowo itu tidak seperti anak pejabat pada umumnya yang bergelimang harta dan menikmati posisinya. Jauh sekali dari hingar-bingar kekayaan. Alam sudah dibiasakan hidup sederhana dari kecil. Bersama Rosi, keluarga Ganjar memaparkan banyak pengalaman hidup yang mereka lalui hingga detik ini. Siti Atikoh menerangkan sudah menerapkan kesederhanaan itu dimulai dari hal kecil. Seperti halnya memprimadonakan kebutuhan daripada keinginan. Atikoh membagikan satu cerita saat Alam masih kecil. Tepatnya ketika tas di sekolah dasar milik anaknya itu tidak diganti-ganti. Saat ditegur, jawabannya hanya, "Ini masih bisa dipakai, Bunda." Tidak seperti anak pada umumnya yang sangat gemar membeli barang baru saat kenaikan kelas demi menyambut tahun ajaran baru. Ya kalau saya sih membahasakannya seperti hadiah karena sudah rajin belajar selama 1 tahun. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi pada Alam. Dia sudah membiasakan sikap dan tindakan untuk mendahulukan kebutuhan di atas segalanya. Dari budaya sejak kecil tadi, dia bisa menyimpulkan kunci kesederhanaan hidup yang dijalaninya selama ini. Dampak baiknya, dia merasa berkecukupan dengan terpenuhinya kebutuhan. Kalau menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya. Sebut saja unlimited. Tiap detik tidak ada batas cukupnya. Hal itu tetap berjalan juga selama 10 tahun terakhir. Saat status anak gubernur menghinggapinya. Beberapa fasilitas tambahan didapatnya. Tidak sekalipun dia menggunakan jabatan ayahnya untuk hidup penuh dengan privilege. Dia masih Alam yang sibuk dengan hal-hal yang membuatnya senang. Keluarga, pendidikan, e-sport, organisasi, mungkin itu yang cocok untuk mendeskripsikan kesenangannya. Memegang status sebagai anak gubernur membuatnya ekstra memanage waktu agar ia tidak kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anak dalam keluarga. Contoh kecilnya, di tengah kesibukan bundanya mendampingi sang ayah, dia meminta waktu untuk belajar bersama. Walaupun kedua orang tuanya sibuk melayani rakyat, itu bukan suatu alasan untuk tidak berprestasi. Di sekolah, dia adalah murid yang pintar. Salah satu buktinya, dia mampu mengharumkan nama Jawa Tengah dan negara di ajang kejuaraan sains kelas internasional di Korea Selatan. Dia berhasil menyabet medali emas dalam ajang kejuaraan tingkat internasional itu. Di luar kemampuan hard skill-nya, Alam juga menguasai soft skill lainnya. Salah satunya dalam e-sport yang kini digemari banyak anak-anak hingga kaula muda.
Di sana dia punya peran besar untuk memajukan e-sport di Jawa Tengah. Komunikasi kepada ayahnya terjalin dengan masif, sekedar berkonsultasi tentang pergerakan tim. Di lain ranah, dia mengaplikasikan kehidupan sosialnya bersama barisan teman-teman di komunitas dan organisasi. Dari bangku sekolah pun, Alam sudah mengucurkan banyak kontribusi di organisasi-organisasi. Jadi soft skillnya sudah terasah baik sejak belia. Walaupun Ganjar dan Atikoh punya kesibukan yang menyita banyak waktu, Alam punya bekal banyak dari kedua orang tuanya. Semua bekal itu didapat dari nilai kehidupan dan tindak tanduk mereka. Agar momen antara anak dan orang tua tidak selalu bergelut dengan keadaan. Kesempatan seumprit seperti halnya ngobrol bareng menjadi suatu quality time. Deep Talk mengobrolkan permasalahan terkini dan masa depan kelak menjadi satu hal yang cozy. Alam adalah anak yang tahu kondisi. Dia punya kedewasaan pikir yang tinggi dan kerasionalan dalam berdemokrasi. Jika tidak mencermati profilnya dan hanya melihat bagaimana pembawaannya serta kecakapannya dalam membaca perubahan, maka orang akan menilainya sebagai mahasiswa FISIP yang mempelajari banyak tentang dunia politik. Tapi kenyataannya dia adalah mahasiswa di teknik industri, sains dan matematika keahliannya. Tidak membatasi bidang studinya, dia banyak sekali menguasai ilmu-ilmu di luar jurusannya. Memang akan takjub jikalau tahu secuil kisah hidup anak tunggal Ganjar dan Atikoh itu. Yang aku paparkan hanya secuil, belum ke ranah detail bagaimana kisah kecilnya bersama sang ayah dan ceritanya serunya dengan sang bunda. Tapi di sana saya tahu bahwa dia adalah sosok anak yang pemberani dan berpikiran visioner. Dia mampu membuat kedua orang tuanya tenang karena nilai yang dikantongkan mereka ke sakunya diaplikasikan tepat sasaran. Aku tidak membicarakan Alam yang sekarang, tapi 21 tahun hidupnya menjadi anak seorang Ganjar dan Atikoh. Dunia politik yang sudah diduduki sang ayah tidak membuatnya gentar. Justru dia ikut belajar di sana. Negara yang demokratis membuatnya harus memiliki sikap fleksibel menghadapi polemik di depan matanya. Agar tidak terjerumus dalam hal negatif yang mungkin sudah disiapkan orang-orang. Dia mengingatkan ibunya yang selalu mendampingi sang ayah untuk tidak menggunakan hati dan perasaan dalam menyikapi hal tersebut. Melainkan kerasionalan pikir menjadi hal utama agar tidak jatuh pada caci maki, bully, dan sejenisnya. Mereka adalah role model keluarga yang harmonis. Tidak semua memang bisa membentuk keluarga yang jauh dari masalah kehidupan. Tapi dari mereka semua belajar kalau sebuah kebahagiaan itu tidak perlu yang mahal. Bahwa gaya hidup tinggi itu tidak membuat hidup ayem. Cukup apa adanya. Bahagia dimanapun mereka berada, bersama siapapun. Ganjar, Atikoh, dan Alam tidak selalu bisa bersama. Yang terpenting ketiganya ingat satu sama lain. Dan ekosistem untuk saling support itu menyertai mereka. Wah, Rosi berseloroh bahwa untuk menjadi anak seorang Ganjar itu sepertinya susah. Karena banyak prinsip hidup di sana. Mungkin yang membuat Rosi menjatuhkan pernyataan itu. Tapi ditepis Alam sambil ketawa. Dia berkata, tidak, karena semua dijalani dari kecil. Bukan hanya diangan-angan sebagai bayangan saja. Jadi tidak ada beban karena sudah menjadi menu sehari-hari.